Shalom, saudara-saudariku, sahabat setia, Renungan Logos HKBP Limo. Selamat bertemu kembali untuk hari ini dalam renungan pagi yang akan mengantarkan kita menjalani kehidupan yang lebih baik, penuh semangat dan penuh sukacita. Hari ini kita disapa oleh Tuhan lewat firman-Nya yang tertulis di dalam kitab Imamat pasal yang ke-10 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Mari saudara-saudariku kita simak dan renungkan firman Tuhan demikian. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, konteks nas harian kita ini adalah bagaimana para imam dapat menjalankan tugas pelayanannya dengan baik, tetapi bukan hanya secara teknis, melainkan mengarah kepada sikap dan penghargaannya kepada kekudusan Tuhan. Beribadah dan memimpin ibadah tidak sekedar mampu melakukan ritualnya saja, bukan hanya itu, namun harus tetap berorientasi kepada kepribadian yang baik. Kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat sebelumnya, kita dapat melihat bagaimana anak-anak Harun, yaitu Nadab dan Abihu, yang bertugas sebagai imam. Mereka berdua melanggar aturan Tuhan dalam menyampaikan persembahan kepada Allah. Allah akhirnya menghukum mereka berdua dengan mati terbakar. Dan kepada Harun, Allah juga berfirman, dicatat di dalam Imamat 10 ayat 9 sebelum naskot harian kita ini. Allah berkata, janganlah engkau minum anggur dan minuman keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Inilah sebenarnya etika pelayanan yang menjadi pelajaran berharga bagi kita saat ini. Tetapi tentunya bukan hanya kepada para imam semata, bukan hanya kepada para pelayan, melainkan juga kepada seluruh jemaat, kepada semua orang-orang percaya. Firman Tuhan mengajak kita bukan hanya dapat membedakan mana yang kudus dan yang tidak kudus, mana yang najis dan yang tidak najis, melainkan kita juga harus punya kekuatan dan prinsip untuk memisahkan diri dari hal-hal yang najis itu kepada yang tidak najis. Sebab memang bisa saja hal-hal yang tabu dan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan bisa dianggap biasa saja, bisa dianggap tidak lagi sesuatu yang menjadi masalah. Kenapa? Karena sudah terbiasa dilakukan. Sekalipun kita mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan yang terlihat sungguh-sungguh beribadah dan melayani ibadah, baiklah kita dapat mengendalikan diri untuk tidak melayani keinginan-keinginan diri kita sendiri. Teladan seperti inilah yang menjadi kekuatan untuk dapat mengajarkan kepada semua orang nilai-nilai iman dan segala ketetapan yang telah difirmankan oleh Tuhan. Memang bisa saja ritual-ritual ibadah terlihat spektakuler, semarak, meriah dalam pandangan manusia. Tetapi jika tidak dilakukan dengan ketaatan kepada perintah Tuhan, dengan menjaga kekudusan dan kesucian diri kita sendiri, maka itu semua bisa menjadi sia-sia dan tak berguna di hadapan Allah. Apakah saudara-saudariku itu pelayan gereja atau hanya seorang warga jemaat biasa? Entah dimanapun posisi kita, baiklah kita semua menjaga kekudusan Tuhan. Jikalau saudara adalah seorang pelayan gereja, maka harus sepenuhnya memelihara ibadah dengan melakukan pelayanan dalam ketaatan, dalam kerendahan hati, dan tetap mengandalkan Tuhan, bukan kemampuan diri sendiri.
Peribadahan yang dilakukan dengan penuh ketaatan pasti akan menyenangkan hati Tuhan. Dan itu jauh lebih berharga dibanding dengan kemeriahan ibadah yang hanya mengandalkan pikiran dan kemampuan manusia semata. Jikalau saudara adalah seorang warga jemaat biasa, baiklah mengikuti ibadah dengan ketulusan hati. Fokuslah kepada Tuhan yang akan memberikan berkat-Nya kepada kita. Jauhkanlah hal-hal yang mengalihkan perhatian kita. Pada akhirnya firman Tuhan mengajarkan bahwa sebagai anggota jemaat, baiklah mengikuti ibadah dengan ketulusan hati, menjaga sikap, menjaga tata krama, attitude ketika memasuki ruangan ibadah. Itu menjadi salah satu syarat yang harus kita penuhi dalam menjaga kekudusan Tuhan. Taatlah kepada firman Tuhan, bukan karena ada larangan dilarang ribut, bukan karena ada larangan mengaktifkan HP, bukan karena ada larangan membuang sampah, bukan karena itu semua. Tetapi baiklah karena kesadaran kita sendiri, kesadaran kita bahwa dalam ibadah kita sedang menghadapi Tuhan Allah yang Maha Kudus, yang Maha Suci. Maka baiklah kita hadir dan beribadah dengan hati yang tulus dan suci. Dan yang terakhir Bapak Ibu dan saudara-saudariku, firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita memiliki hikmat untuk dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Itulah yang diingatkan oleh firman Tuhan kepada kita. Hanya orang-orang yang dengan tulus hati, hanya orang-orang yang sanggup menjaga kekudusan Tuhan yang akan dapat menikmati persekutuan ibadah dengan baik, baik para pelayan maupun warga jemaat. Mari kita jaga kekudusan Tuhan dengan tetap setia kepadanya, dan baiklah orientasi ibadah-ibadah kita hanya untuk memuji dan memuliakan Tuhan, sehingga apa yang dijanjikannya kepada orang percaya kita juga menjadi dapat bagian atasnya. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami di sorga, Allah yang penuh kasih, yang setia mengingatkan kami lewat firman-Mu setiap saat, setiap hari, supaya kami menjadi anak-anak yang kudus, orang-orang yang selalu berorientasi hanya kepada firman Tuhan saja di dalam pelaksanaan setiap ibadah dan bahkan untuk setiap aktivitas kami di luar ibadah. Biarlah firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami, boleh kami hidupi sehingga nama Tuhan menjadi yang paling berharga. Nama Tuhan dimuliakan dalam setiap ibadah-ibadah kami. Mampukan kami untuk mengendalikan diri, menjauhkan diri dari hal-hal yang mencemarkan kami. Bapa di sorga, dalam melakukan aktivitas hari ini juga, mari Engkau berikan hikmat bijaksana bagi kami, supaya kami dapat menjalani hari ini dengan baik, penuh cinta kasih, kesetiaan, dan jauh dari kebencian dan kejahatan. Berkati kami untuk melakukan aktivitas kami, dan dengan pengharapan kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan rezeki atas segala sesuatu yang kami lakukan yang berkenan kepadamu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya dengan mengandalkan nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.